Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Waalaikumsalam. dalam hal ini saat ini Dr. Umar Zain, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis infeksi. Kita hari ini akan membahas tentunya terkait dengan COVID kembali, ya, Dok. Dokter bisa lihat ini, bisa lihat sebentar. Nampak, Dok? Nampak. Baik, Ya, nampak. kita mulai dari sini ya, Dok, karena saat ini dunia betul-betul mengalami pelonjakan jumlah penderita COVID. Ini yang luar biasa. Amerika Serikat bisa dikatakan setiap hari case yang didapati kurang lebih 15.000 sampai 20.000 per hari. Ini semalam masih 164.000, 2 hari yang lalu masih 120, 140 gitu. Italia juga begitu. Ini lonjakannya begitu cepat, padahal kita tahu mereka sudah lockdown, Dok. Italia sudah 3 minggu kalau nggak salah lockdown, tapi pelonjakannya juga terus-menerus meningkat, angka kematian juga meningkat. Kira-kira apa yang menjadi perhatian Dr. Umar di sini? Oh iya. Baik, terima kasih Dr. Dino. Dunia di dalam sejarah kelam kesehatan dan penyakit mencatat beberapa puluh kali terjadi pandemik. Dari sejak yang kita tahu tahun 1800-an ya, 818 ada flu Prancis ya. Nah, kemudian banyak sekali termasuk Ebola, SARS, MERS-CoV. Nah, wabah atau pandemik virus corona kali ini nampaknya melebihi wabah pandemik yang sebelum-sebelumnya. Ya. Itu disebabkan karena pada saat ini 10 tahun terakhir, 10 sampai 20 tahun terakhir itu pergerakan mobilisasi manusia antar negara itu jauh sekali meningkat. Ya, kemudahan untuk berpindah dari satu negara ke negara yang lain sangat mudah dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau kita lihat keistimewaan dalam tanda kutip virus corona ini adalah dia berpindah melalui manusia ke manusia. Dan juga melalui benda-benda yang dipegang atau disentuh atau yang berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan cairan tubuh yang infeksius dari pasien. Sehingga kalau faktor penularnya adalah manusia, maka yang dihindari adalah manusia. Ya. Kalau kita ambil contoh misalnya, kalau penyakit infeksi demam berdarah tinggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes, maka musuh kita jelas adalah nyamuk. Jadi kalau kita basmi nyamuk, kita semprot, kita fogging, kita siram dengan abate untuk jentiknya, maka populasi nyamuk akan menurun, penularan pun akan menurun. Begitu juga dengan flu burung yang juga disebabkan oleh virus. Sumber infeksinya adalah unggas, burung, ayam, dan sebagainya. Maka kalau ada unggas yang kita curigai sakit atau masa dalam inkubasi, unggasnya itu dimusnahkan saja. Maka sumber penularannya akan berkurang atau hilang. Nah, kalau virus corona sumbernya adalah manusia, antar manusia. Manusianya kan nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dihempang, dikurung, dibatasi pergerakannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan lockdown atau karantina wilayah atau apapun namanya. Tetapi jangan tanggung-tanggung begitu. Nah, kalau yang tanggung-tanggung seperti Italia. Italia itu kan setelah merebak baru dilakukan lockdown. Jadi sumber infeksinya sudah ada di masyarakat. Sumber infeksi ini bisa seseorang yang memiliki gejala, bisa juga seseorang yang tidak memiliki gejala. Dan itu tidak bisa dideteksi. Kalau yang bisa dideteksi itulah yang kita sebut sekarang orang dalam pemantauan, ODP. Orang dalam pemantauan yang dicatat itu jumlah yang sebenarnya itu mungkin 100 kali lebih banyak dari yang tercatat.
Nah, itulah sebabnya maka sampai saat ini jumlah kasus terus bertambah. Kenapa? Sumber penularannya masih ada di masyarakat. Mungkin di sekitar kita, di kelurahan kita, di kecamatan kita, di kota kita, atau mungkin di rumah kita. Begitu, Dr. Dino. Sementara. Terima kasih. Baik, berarti itu memang karena pemaparannya sudah begitu masif sehingga angka yang terpapar ini kan dari hasil hasil pemeriksaan swab test itu ya, Dok ya. Pertanyaan berikutnya ini juga yang menarik, Dok. Kenapa Wuhan itu angka kesembuhannya betul-betul sangat luar biasa kalau kita bisa katakan. 81 yang terpapar positif, 76.000 sembuh. Gitu. Kalau dipikir gaya hidup, lockdown itu sudah juga dilakukan Italia, kemudian kalau lockdown kan cuma mencegah penularan, bukan pengobatan. Nah, kira-kira apa yang membuat, kenapa angka recovery-nya di Cina itu bisa tinggi? Apakah imunnya kuat, atau memang tradisional medisinnya kuat, atau bagaimana? Kalau gaya hidup saya rasa Amerika, Italia sudah modern lah. Ya, khusus untuk wabah baru ini, infeksi coronavirus yang baru ini, virus yang baru ini, kita jangan dulu mengandalkan imunitas. Ya, imunitas itu kita sendiri kita tidak tahu tingkat imunitas kita itu kan berubah-ubah. Ya, nah, kalau kita lihat di Wuhan itu kita baca dari jurnal, dari berita-berita, mereka melaksanakan dua tindakan. Pertama, tindakan kuratif. Tindakan kuratif itu dilaksanakan di rumah sakit, di klinik. Itu yang berperan adalah dokter-dokter klinisi. Dan yang jauh lebih penting adalah tindakan preventif, promotif. Nah, mereka itu kuratif dan promotif preventif sejalan. Ya, dan mereka dengan tindakan mobilisasi seluruh sumber daya. Kalau kita lihat di rekaman-rekaman video ataupun di televisi, mereka tuh jalan-jalan sunyi. Nah, itulah lockdown. Tidak ada yang keluar, semua kegiatan di stop. Tentunya kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Ya cara mereka lah. Dan ternyata kita tidak mendengar adanya penjarahan, adanya keluhan dari masyarakat. Jadi tindakan preventif promotif dan kuratif itu sejalan. Tidak bisa mengandalkan kuratif saja. Bagaimanapun canggihnya tindakan kuratif, peralatan, tenaga medis, ahli, kalau jumlah kasusnya sudah meningkat, tidak mampu ditangani. Tetapi Wuhan kan mampu membangun rumah sakit dalam waktu 1 minggu. Jadi kuratif mereka sempurna, preventif promotif mereka juga sempurna, wajar kalau mereka berhasil menekan penularan dalam waktu tidak sampai 3 bulan. Berarti menurut Dr. Umar, recovery ini memang karena mereka memiliki sumber daya untuk menangani. Sumber daya ya, sumber daya manusia, sumber daya perlengkapan, peralatan medis cukup, kemudian sektor-sektor lain juga mendukung, tidak bisa hanya sektor kesehatan saja. Dan juga preventif promotifnya. Tidak ada satupun orang luar Wuhan itu yang boleh keluar sampai selesai wabah. Jadi begitu jumlah kasus 0, penambahan kasus 0 kan, orang-orang yang dari luar itu kan boleh keluar. Nah, begitu patuh mereka terhadap instruksi dari pimpinan. Jadi sistemnya dibangun juga betul-betul untuk penyembuhan dan ini ya, memutus rantai penularan dari atas sampai masyarakatnya pun mengikuti ya, Dok ya? Ya, masyarakat pasti ikut. Kalau pimpinan menyarankan, seluruh komponen di atas menyarankan dan melakukan, masyarakat mau tak mau harus ikut. Begitu. Jadi ini pertanyaan juga, Dok, karena kan Cina ini kan kalau dibilang apakah Italia dan Amerika ini tidak siap, ya harusnya Cina yang lebih tidak siap karena mereka yang pertama mendapati pemaparan ini gitu. Artinya Italia harusnya dan Amerika Serikat harusnya belajar dengan Cina. Tapi kenapa angka recovery-nya itu yang tidak bisa mengikuti recovery Cina itu. Berarti kemampuan kuratifnya kurang dengan lonjakan penderitanya yang masif.
Ya, dua-dua. Tindakan kuratif dan preventif promotif harus sejalan. Kenapa? Kalau kita mengandalkan kuratif saja, habislah sumber daya kita ke kuratif. Satu pasien kalau sudah membutuhkan perawatan di ICU, itu biayanya mungkin sama dengan 100 pasien yang di karantina. Kan itu ambilan disinfektan itu. Jangan kau main-main alkohol itu. Ah, es itu bukan air, udah diganti tadi. Oke. Tolong Ya. yang lain di-unmute dulu suaranya supaya nggak masuk ke sini. Baik. Sekarang saya mau membahas yang berikutnya, Dok. Ini terkait dengan bentar. Kita bicara tentang ini. Sebentar. Ya, kita bicara tentang kuratif. Saat ini dikatakan WHO ini sedang menjadikan Malaysia sebagai percobaan untuk obat remdesivir. Apakah memang itu bisa jadikan motivasi buat kita bahwa sebentar lagi akan ditemukan obatnya? Ya, WHO memilih suatu negara untuk trial atau uji klinis terhadap pengobatan infeksi COVID-19 ini tentunya berdasarkan kriteria. Yang pertama, diagnosis, kecepatan diagnosis. Ya. Kalau mau melakukan trial, diagnosis harus cepat. Artinya harus ada tools atau alat, apakah itu alat molekuler ataupun alat pemeriksaan antigen yang dalam waktu cepat menegakkan diagnosis. Sehingga kita tahu, oh ini diagnosisnya pasti infeksi COVID-19. Baru dilakukan trial. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, diagnosis baru tegak setelah beberapa hari pasiennya meninggal. Makanya mungkin itu sebabnya WHO tidak memilih di Indonesia untuk tempat penelitian. Di samping itu, kalau untuk melakukan penelitian, data harus lengkap. Jadi mungkin Malaysia dinilai datanya lengkap, ya, baik data yang terinfeksi, kemudian data yang apakah pasien ini dalam golongan berat, sedang atau ringan atau tanpa gejala, itu lengkap datanya. Sehingga bisa digolongkan pasien-pasien yang masuk dalam kelompok-kelompok uji klinis pada penelitian ini. Kan kalau kita mau melakukan penelitian terhadap manusia, berarti Begitu kita melewati lab dan melewati hewan ya, Dok? Kalau untuk infeksi virus corona, obat antivirus kan sudah ada. Obat antivirus kan sudah ada untuk flu burung sudah ada, ya. Nah, sedangkan untuk virus corona ini kan sampai saat ini belum ada drug of choice antiviral yang disarankan oleh para ahli. Jadi tidak harus melalui uji klinis laboratorium atau uji animal study, bisa langsung. Bisa langsung ke manusia. Ya. Oke, Dok. Nah, ini selanjutnya Indonesia mengatakan Avigan dan kloroquine dipesan. Bagaimana menurut Dr. Umarudin? Sampai saat ini belum ada para ahli, belum ada jurnal-jurnal penelitian yang menganjurkan untuk penggunaan kedua obat ini, baik itu kloroquine maupun Avigan. Bahkan negara yang memproduksinya sendiri, Jepang, belum terbatas.
Kenapa? Karena saya lihat memang belum ada uji klinis, belum ada limitation of choice untuk infeksi COVID-19 itu ada chloroquine dan Avigan, belum ada. Maaf dok, tadi suaranya kayaknya terganggu jaringan. Bisa diulang dok, negaranya yang memproduksi kloroquine sendiri bagaimana? Ya, Jepang yang memproduksi Avigan sendiri belum menganjurkan Avigan itu sebagai drug of choice untuk infeksi COVID-19. Sementara kloroquine sendiri kan bukan sebagai antivirus. Mungkin dia ada bersifat mungkin ya imunomodulator, karena selama ini kan kloroquine digunakan pada penyakit-penyakit autoimun seperti pada lupus, ya, pada rheumatoid arthritis. Ya. Jadi kerjanya mungkin di sisi imunitas. Tetapi dari literatur kloroquine diberikan kepada pengidap COVID-19 ini merupakan open trial. Sehingga kalau di open trial, kita belum bisa mengambil itu sebagai sumber untuk mengambil sikap itu sebagai drug of choice. Karena open trial itu sifatnya secara evidence-based medicine lemah. Kecuali kalau dia double blind clinical trial. Tapi kan sudah beredar nih Randomized. di kita nih WA atau di kalangan medis bahwa di rumah sakit apakah yang di Jakarta itu sudah menggunakan kloroquine untuk pemberian pasien yang diduga sudah mengalami kondisi RDS. Masalahnya kan karena kita belum punya obat pilihan. Kita belum punya obat pilihan, jadi obat-obat yang ada yang diduga-duga bisa, ya boleh saja digunakan. Boleh-boleh saja. Tetapi kan tidak ada yang mengatakan drug of choice adalah kloroquine atau Avigan. Ini dok, ada karena saya begini. Ya. Ya. Gimana? Dokter mau melanjutkan? Silakan. Ya, silakan Dr. Dino. Oke. Ini juga ada saya baca yang Prof. Nidom itu dari Unair, ahli biomolekuler, mengatakan bahwa ini dia menemukan 2 obat. Yang pertama obat dia yang mengatakan bromhexin bromhexin hidroklorid. Dia katanya mampu untuk sebagai reseptor blocker bagaimana supaya corona tidak menempel di S2. Itu bagaimana menurut Dr. Umarjin? Iya, boleh-boleh saja. Banyak zat-zat atau substansi yang sudah diteliti mempunyai efek terhadap infeksi virus. Ya. Tetapi yang penelitian yang khusus dilakukan terhadap coronavirus kan belum ada. Ya bisa saja dianalogkan kalau dia memang mampu diteliti pada satu jenis virus tertentu, ya mungkin dia mempunyai efek yang sama terhadap virus corona ini. Tetapi kan sebaiknya bukan juga seperti yang saya sebut tadi, double blind, randomized clinical trials. Jadi kita bisa membuat satu kesimpulan bahwasanya satu jenis obat ini atau calon obat ini memang benar-benar menimbulkan atau memberikan efek kesembuhan terhadap infeksi COVID-19. Kenapa? Jangan kita salah mengambil kesimpulan, kita berikan zat, baik itu apakah vitamin C atau kloroquine, pasiennya sembuh, ternyata sembuhnya itu bukan karena obat itu, tetapi karena memang daya tahan tubuh pasien itu sendiri yang menyembuhkannya. Sedangkan secara umum kan prinsip infeksi virus ini kan adalah daya tahan tubuh yang sangat membantu. Dan penyebab kematian itu kan biasanya komplikasi. Oh. Nah dok, kita tahu bahwa... Bisa didengar Dr. Dino? Ya, untuk wabah ini kan ada kurvanya ya dok ya. Kurva. Ini sekarang menurut Dr. Umarjin, Indonesia atau dunia saat ini apakah masih kurva yang meningkat atau sudah puncak? Atau mendekati puncak atau seperti apa? Dia nggak sama masing-masing daerah.
Tergantung tindakan yang dilakukan. Kenapa? Kalau misalnya wabah malaria atau wabah demam berdarah tinggi, pencegahan penyemprotan terhadap nyamuk. Tetapi kalau cuaca atau iklim berubah, otomatis ada pengaruhnya terhadap perkembangan vektornya, dalam hal ini nyamuk. Artinya kalau misalnya yang tadi musim hujan tiba-tiba berubah menjadi kemarau, maka populasi nyamuk akan menurun. Populasi nyamuk yang menetaskan telurnya juga akan menurun, sehingga sumber penularan juga menurun, kasus menurun. Tetapi pada infeksi coronavirus ini, dia kan tidak ada kaitan dengan iklim. Karena virusnya itu tidak ada pembawanya adalah manusia, penularannya adalah secara langsung ataupun melalui benda-benda yang tersentuh. Sehingga kalau memang tindakan preventif itu dilakukan di satu daerah, maka jumlah virus yang akan berpindah pun akan menurun, sehingga trennya jumlah kasus juga akan menurun. Nah, kalau dengan kondisi Indonesia saat ini, dengan penata laksanaan yang dilakukan pemerintah, menurut Dr. Umar bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, saya lihat kita ini kan serba tanggung. Serba tanggung. Kita stay at home, physical distancing, social distancing. Tapi kita lihat orang dari luar kota masuk juga. Orang bisa juga pergi keluar. Gitu. Artinya apa? Artinya perpindahan virus dari seseorang ke orang lain yang tidak kita kenal, apakah dia itu mengandung virus atau dia itu karier, itu tidak bisa dicegah. Karena perpindahan masih ada. Memang kita di rumah. Ya, tetapi kita lihat di jalan-jalan kan masih ramai. Bahkan saya dengar arus mudik dari Jakarta berjalan terus. Jakarta setengah dari jumlah populasi yang terpapar sekarang itu. Nah, Jawa itu udah zona merah itu. Epicentrum terbesar itu Jakarta. Dan di Jakarta itu adalah kebanyakan orang luar Jakarta, orang luar Jawa, termasuk orang Sumatera. Nah, ketika orang Sumatera, misalnya orang Minang, di Jakarta itu pulang, ada 1.000 orang ke Sumatera Barat, ya ada kemungkinan besar di antara 1.000 orang itu ada 100 karier. Nah, itu akan membawa virus itu ke Sumatera Barat. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir dari saya, mungkin yang lain nanti ada sesi tanya jawab, Dok. Kapan dikatakan wabah ini berakhir? Apakah virusnya hilang dari dunia, atau ketika herd immunity manusia sudah kebal terhadap virus, atau ketika budaya PHBS dan physical distancing ini sudah otomatis spontan menjadi habit masyarakat, atau seperti apa? Ya, kalau secara klinis, wabah berakhir ketika jumlah kasus tidak bertambah lagi. Jumlah kasus di rumah sakit tidak bertambah, jumlah PDP tidak bertambah, ODP-nya juga tidak bertambah, berkurang, dan akhirnya nol. Itulah yang kita lihat di lapangan. Bagaimana itu bisa? Tentunya bila preventifnya berjalan. Ya berarti kan kumannya masih ada berarti. Kayak di Wuhan mengatakan mereka sudah berani membuka dari lockdown. Tapi mereka juga masih mengantisipasi badai COVID kedua katanya. Artinya kan nggak semuanya yang sudah imunitasnya kebal atau antibodinya sudah terbentuk. Artinya ada orang yang masih kemungkinan berisiko tertular kembali. Iya, benar. Tetapi kan dalam waktu sekian bulan itu, kalau mereka sudah berhasil mencegah perpindahan virus dari orang ke orang, ya, virus itu kan tempatnya menumpang manusia. Kalau tempatnya menumpang sudah tidak ada lagi, dia kan akan mati. Ya, dia akan mati. Kalaupun dia ada dorman di dalam tubuh, itu kan lain cerita lagi. Mungkin ada dorman di dalam tubuh, ya, yang tadinya dia karier, dia tidak terinfeksi, mungkin satu saat daya tahan tubuh orang ini menurun, dia timbul infeksi lagi, itu kan lain lagi. Ya, saya nangkapnya gini, kan, Dok. Misalkan nih saya nih di rumah terus gitu kan, kemudian orang lain sudah herd immunity-nya sudah meningkat, sudah kebal.
Nah, kemudian di satu wilayah tidak ada lagi angka peningkatan atau angka terpapar kena COVID gitu. Nah, kemudian udah dibuka lockdown. Kemudian saya keluar rumah. Saya bersosialisasi lagi, kayak misalnya anggaplah Wuhan sudah membuka lockdown, kemudian saya membuka diri dengan lingkungan karena sudah tidak ada lagi ini gitu, sudah tidak ada lagi larangan social distancing atau mungkin physical distancing. Nah, berarti kan saya beresiko kembali tertular karena saya belum selama ini mungkin lockdown dan di rumah saja. Ya, itu kan kita di Indonesia, kita kan tidak melakukan masif testing. Kalau di Wuhan itu kan dilakukan masif testing, semua orang diperiksa dengan rapid. Tapi yang diperiksa bukan antibodi, tetapi antigennya. Jadi cepat. Jadi orang pun macam Dr. Dino sekarang. Apakah statusnya negatif atau positif kan belum tahu. Oh gitu. Cuman kan asimptomatik. Kita ini kan belum tahu apakah kita ini ada karier, apakah sedang masa inkubasi, kita kan nggak tahu. Nah, itu bedanya. Di Wuhan itu semua dilakukan. Jadi kalau seseorang itu dikatakan sembuh atau negatif, itu sudah dibuktikan dengan pemeriksaan. Jadi, kalau kita kan mengagak-agak, berani-beranian. Gitu ya. KTP-nya iya, benar. Gitu. Nah. Saya masih positif gitu ya. Iya.